Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Meskipun saat ini kita terpisahkan oleh jarak dan waktu, tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk tetap menyatukan hati, menyambut undangan Tuhan untuk bersama bersekutu di dalam ibadah daring pada Minggu Paskah ke-7, tanggal 24 Mei 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan anugerahnya pada pagi hari ini GKI Adi Sucipto dapat kembali menyelenggarakan ibadah daring sebagai bentuk panggilan persekutuan gerejawi yang mendukung himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas kerohanian dari rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi warta lisan. Yang pertama, Lapak Salto Adi Sucipto. GKI Adi Sucipto mengundang Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan yang memiliki usaha, produk barang dan jasa untuk bergabung di program bersama Lapak Adi Sucipto. Lapak Adi Sucipto merupakan program publikasi usaha jemaat dan simpatisan dengan tujuan untuk membantu pergerakan perekonomian jemaat dan simpatisan yang membutuhkan dengan mengakomodasi perdagangan dari jemaat untuk jemaat serta jejaring GKI yang ada. Barang dan atau jasa yang didaftarkan akan dipublikasikan melalui media sosial GKI Adi Sucipto dan jejaring komunitas GKI atau antar gereja yang ada. Pembeli dapat langsung menghubungi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam Lapak Adi Sucipto. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat, dapat melakukan pendaftaran di link yang sudah tersedia atau bisa menghubungi Penatua Agatha, Penatua Aan, dan Ibu Elina. Warta yang ketiga, pelayanan telinga yang mendengarkan, yaitu sebuah wadah bercerita secara online bagi jemaat atau simpatisan yang mau berbagi pergumulan kepada hamba Tuhan yang bersedia mendengarkan di tengah banyaknya kebimbangan dan pergumulan saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Penatua Widya Stuti, Penatua Magdalena, dan Penatua Agatha, serta Ibu Nike. Kemudian yang ketiga, persembahan khusus Thanksgiving. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang diutus oleh Bapa sebagai penolong kita. Berkenaan dengan peringatan tersebut, kita juga akan menyatakan syukur dalam bentuk persembahan khusus. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening syukur, yaitu BCA, nomor rekeningnya 697 5900 111 atas nama GKI Adi Sucipto, atau dengan aplikasi dompet digital maupun dengan amplop khusus Thanksgiving dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di kantor gereja. Mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya. Demikian warta lisan untuk minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan dalam warta jemaat versi cetak ataupun digital. Ibadah pagi ini mengambil tema Menyatu dengan Allah dan Berkarya yang akan dilayani oleh Penatua Agatha Karis Wibisono Putra. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Mari kita pujikan dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Dalam menghadapi kehidupan ini, banyak kita menghadapi permasalahan yang harus kita selesaikan. Demikian juga untuk kaitan dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada pergesekan dengan orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita malah menjauh dari Tuhan. Kita mencari jawaban dari orang lain yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Untuk itu, mari kita berdoa untuk minta pengampunan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan mengampuni kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, saat ini kami datang untuk sujud menyembah kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sering menyakiti hati Engkau Tuhan. Kami sering menyimpang dari jalan-Mu yang benar Bapa. Kami sering tidak taat akan perintah-perintah Tuhan. Kami selalu mementingkan diri sendiri, egois. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Kasihlah kami ya Tuhan. Kami berjanji Tuhan. Kami bertobat untuk iring Engkau Tuhan. Untuk menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa. Engkau mau mendengar doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ampuni kami akan segala dosa salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Bila ku berdoa, tiada bimbang dan gempar.
Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang 15 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Hidup penuh kemenangan setiap hari. Mari jemaat, kita pujikan pekerja Kristus yang mulia. Untuk yang di rumah, kita tepuk tangan berikannya untuk Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Hidup penuh kemenangan setiap hari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur menjadi pekerja-pekerja Kristus, bekerja di ladang Tuhan. Dan kami Tuhan tetap butuh asupan firman Tuhan untuk kami boleh terus semangat di dalam pekerjaan pelayanan kami. Melalui firman-Mu ya Bapa yang akan kami baca dan juga dengarkan, perkenankanlah kami boleh terus
mendengarkan suara Tuhan, agar kami boleh terus memperbaiki dan juga mengupgrade kehidupan kami, agar terus berproses untuk menjadi lebih dekat lagi bersama-Mu, menjadi pelayan Tuhan yang terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes pasalnya yang 17 ayatnya yang pertama sampai ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah daring ini ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tentu Anda semua, kita semua sepakat bahwa kehadiran seorang anak itu bisa menjadi salah satu faktor yang membanggakan untuk sebuah keluarga. Anak itu bisa menjadi sebuah kebanggaan orang tua. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan anak
bisa juga melakukan yang sebaliknya, menjadi yang mempermalukan keluarga. Anak seakan menjadi representasi dari keluarga, representasi dari orang tua. Bahkan anak ketika awal dikandung oleh ibunya, dia bersatu dengan ibunya, bukan? Kan nggak ada kan ya orang yang hamil gitu, hamilnya di luar tubuh ibunya, kan nggak ada ya. Hamil di luar nikah ada pasti. Tapi untuk hamil di luar dari tubuh ibunya, tubuh yang mengandung, rasanya teknologi belum secanggih itu. Kalau hewan-hewan beberapa katanya sudah ada gitu ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga dengan kita yang sudah diangkat menjadi anak Allah. Kita yang merupakan manusia. Tetapi meskipun kita sudah diangkat oleh Allah sebagai anaknya, kita tetap tidak bisa melihat Allah secara kasat mata, bukan? Namun karena kita yang diangkat anak itu, orang bisa merasakan Allah melalui kita. Orang bisa melihat Allah, merasakan Allah melalui kita, karena kita adalah representasi itu sendiri dari Allah. Kita sebagai murid-murid Kristus. Hal ini dapat kita rasakan juga di dalam sebuah perikop dari Yohanes 17 mengenai doa Yesus kepada murid-muridnya. Ketika perikop ini ditulis, Yesus merasa waktunya sudah tiba untuk meninggalkan murid-muridnya, sehingga dia berdoa secara khusus. Yesus berdoa meminta kepada Bapanya untuk terus menjaga murid-muridnya. Karena para murid itu percaya kepada Yesus, inilah yang membuat Yesus mendoakan mereka secara khusus. Apa yang menjadi milik Yesus juga itulah yang menjadi milik Bapanya. Di sini ingin juga mengatakan kesetaraannya antara Yesus dengan Bapa. Lalu kalau Yesus dan Bapa itu setara, kalau Yesus juga adalah Allah Tritunggal, yang salah satu sifatnya adalah omnipresence atau maha hadir, Allah yang maha hadir. Mengapa Yesus harus mendoakan murid-muridnya? Di ayat yang ke-11 Yesus menjelaskan bahwa ia mendoakan murid-muridnya karena ia hendak pergi meninggalkan mereka secara fisik dan kembali kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, murid-murid Yesus, mereka butuh anugerah dari Bapa karena mereka tidak lagi mendapat kekuatan melalui kehadiran Yesus secara fisik, secara nyata. Secara tidak langsung di sini Yesus juga mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan kita, kelemahan manusia, kelemahan murid-muridnya, bahwa manusia itu sulit untuk percaya dan mengandalkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat ataupun mereka rasakan secara dengan 5 panca indera mereka. Kita butuh sosok yang real, kita butuh sosok yang nyata, yang bisa disentuh, yang bisa kita dengarkan secara langsung, yang bisa kita lihat secara langsung. Maka dari itu tidak heran juga ada banyak orang yang tetap bisa putus asa, terjebak pada stres, depresi, ingin bunuh diri, dan kita tidak bisa menyalahkan tingkat keimanan mereka itu begitu saja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, seorang Nabi Elia, seorang yang besar, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia bisa stres. Mari coba kita lihat sejenak di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18.
Ya, Bapak Ibu, di sana kalau Bapak Ibu baca, ya, Elia yang seorang nabi besar telah mengalahkan banyak nabi-nabi palsu, Baal, seorang utusan Allah, tetapi dia bisa begitu merasakan ketakutan atas ancaman dari Isabel. Karena apa? Ancaman itu nyata di depan dia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian Elia tidak punya iman yang besar? Dia bisa ngobrol sama Allah loh. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ketika kita melihat kawan kita, atau bahkan anak kita, saudara kita, orang-orang di dekat kita yang sedang dalam keadaan sulit, bahkan sampai sulit untuk percaya kepada Tuhan, lebih mudah mana antara kita menghakimi orang itu dan menyalah-nyalahkan begitu ya, nyalah-nyalahin orang ini untuk harusnya kamu percaya sama Tuhan, harusnya kamu terus berdoa dan lain sebagainya, atau langsung support mereka. Ketika kita menyalahkan, ketika kita menghakimi, justru kita tidak membuat kehadiran Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Kita hanya merasa diri yang paling benar, kita yang merasa paling dekat dengan Tuhan, paling suci begitu, dengan menilai orang lain lebih buruk, menyalahkan mereka. Kok kamu gak percaya sih? Kok kamu gak berdoa sih? Bapak Ibu yang terkasih, kita semua rentan atas apa yang tidak terlihat. Maka dari itu disinilah juga salah satu fungsi gereja sebagai sebuah komunitas, sebagai keluarga yang terus mendukung, saling mendukung. Yesus dalam doanya pun dia tidak berkata, oh Bapak perhatikan tuh Petrus. Si Petrus ini dia senangnya menyangkal, gak percayaan, ngeyel, karepe dhewe wis mbuh lah kayak urusono. Atau Bapak tolong supaya si Yudas ini dia mau berkhianat loh ini Tuhan. Atau Yesus juga tidak mengatakan, tuh loh si Thomas itu loh kok sukanya ndak percayaan. Ajarin dong. Lelah bro. Tetapi Yesus hanya meminta untuk Bapa terus menjaga murid-muridnya. Tidak ada penghakiman. Bahkan seharusnya Yesus yang memiliki hak itu pun dia tidak menghakimi. Tidak ada protes atau menyalahkan, hanya meminta perlindungan karena Yesus sudah tidak lagi bersama secara fisik. Tidak lagi dapat menjadi figur yang menguatkan secara fisik. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam momen-momen sekarang, momen-momen ini, manusia sedang belajar untuk lebih bisa hidup bersama dengan yang tidak terlihat secara fisik, bukan? Ya, sekarang anak-anak belajar pakai online, Google Meet, Zoom, banyak seminar-seminar dilakukan melalui daring, ibadah kita pun melalui daring. Tidak ada perjumpaan secara fisik langsung. Nah, inilah nampaknya yang akan terus menjadi the new normal atau kehidupan normal yang baru. Ketika dunia maya dan dunia nyata itu berbaur, bercampur menjadi satu. Ketika dulu saya mengerjakan tugas akhir saya ketika kuliah
Saya menulis tentang fenomena ini, Bapak Ibu. Fenomena ini bisa juga disebut dengan hyper reality atau realitas yang tanpa batas. Hyper itu melebihi batasan, reality itu realitas. Jadi realitas yang melebihi batasan-batasan yang ada, begitu ya. Realitas yang sekarang terjadi, terlebih ditambah dengan pandemik ini, mampu menghilangkan batasan-batasan normal. Batasan-batasan di dunia seperti jarak, waktu, komunikasi menjadi sesuatu yang mudah dilakukan, namun saat yang bersamaan menjadi sesuatu yang sulit. Sulitnya adalah orang-orang menjadi lebih menyukai hidup di dunia maya dibanding dunia nyata. Ya, ini adalah salah satu tantangan kita bersama untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut dalam dunia yang baru ini. Contoh misalnya, keluarga. Bapak Ibu, coba deh perhatikan waktu makan bersama begitu ya. Atau kalau di rumah bersama. Lebih banyak ngobrol atau lebih banyak mainan HP? Lebih banyak nonton YouTube atau cerita-cerita? Atau orang-orang lebih cenderung percaya atau mudah sekali percaya dengan berita-berita yang beredar di internet dibanding dengan fakta-fakta yang beredar, yang nyata, yang benar-benar disampaikan oleh rekan. Realitas sekarang cenderung membuat orang-orang itu menjadi alone together atau sendiri secara bersama-sama. Ya. Lebih tidak suka menerima perbedaan. Mereka sorry. Kok loncat? Maaf. Dari realita ya. Realitas sekarang orang-orang cenderung menjadi alone together atau sendiri secara bersama-sama. Banyak orang tetap bisa produktif dengan kesendiriannya, ya, tetap bisa berkarya, namun secara sendiri-sendiri. Ya, kecanggihan teknologi seakan ingin menggeser budaya manusia sebagai makhluk sosial menjadi lebih individual. Ingin tahu sesuatu ya ngapain tanya teman? Tanya aja Mbah Google, gampang. Ingin belajar sesuatu, videonya udah ada di YouTube, tinggal dicari aja. Hubungan antar manusia tidak lagi sedalam dulu, hanya ada di permukaan saja. Terlebih dengan adanya media sosial, orang-orang cenderung diarahkan untuk menerima apa yang mereka suka. Lebih tidak suka menerima perbedaan. Bergabung dengan komunitas yang digemari. Ya, join group atau follow komunitas-komunitas tertentu, follow public figure tertentu. Kalau ada masalah dengan orangnya, ya tinggal left group, tinggal keluar. Kalau ada masalah dengan orangnya, ya tinggal di-blok. Udah simple, enggak ribet gitu. Gampang sekali seakan-akan penyelesaian masalahnya. Cukup berbeda ketika kita berkomunitas secara langsung. Kalau ada masalah ya diselesaikan lebih dahulu kan. Tidak kemudian pergi cari komunitas lain. Tidak lari. Sehingga kasih yang muncul pun dan beredar saat ini seakan-akan juga menjadi kasih yang hanya di permukaan, tidak dalam. Cenderung hitung-hitungan, untung dan rugi semuanya ya dihitung. Kasih yang muncul menjadi kasih yang penuh dengan syarat,
dengan syarat dan ketentuan berlaku begitu. Asal kamu temanku, asal kita sepemikiran, asal pendapatnya sama, asal kamu dukung aku, asal aku dapat keuntungan. Semua fokusnya kepada aku dan aku. Ya tidak semua sih memang ya, tetapi sudah mulai banyak orang-orang yang bergerak mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Nah, melalui perikop ini kita diingatkan bahwa kita juga merupakan murid-murid Yesus. Kita adalah milik Allah, kita adalah milik Kristus. Kita juga mendapat berkat dan doa yang sama bahwa Bapa memelihara dan menjaga kehidupan kita semua. Sebagai murid Kristus menjadi satu dengan Kristus, representasi Kristus di dalam dunia, sudah sepantasnya kita melakukan apa yang Yesus contohkan, memberikan kasih tanpa syarat. Membagikan kasih itu melalui setiap karya yang kita lakukan, melalui setiap talenta yang kita miliki, yang bisa kita kerjakan. Namun tantangannya adalah tetap menjaga kasih persaudaraan yang dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Melalui dunia hyper reality ini, dunia yang tanpa batas, tantangannya jelas dan besar, Bapak Ibu. Kecanggihan teknologi tidak dapat kita bendung, gak bisa kita lawan. Ya, kita hanya bisa memanfaatkan kecanggihan itu. Tapi kita juga perlu terus menjaga agar kita tidak terhisap di dalam budaya-budaya individualisme di dalamnya, dan sebaliknya menjadi agen-agen kasih Allah bagi dunia. Marilah kita tetap bergandeng tangan, kita tetap bersatu bersama dan mengingat bahwa Allah telah menyediakan dirinya untuk bersama dengan kita, menjaga kita, melindungi kita, siapapun kita. Tidak pernah Tuhan membeda-bedakan, tidak pernah Tuhan protes. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman yang telah diberitakan, marilah kita bersama-sama menyatakan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kita. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk setiap perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keseharian kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami teringat untuk kekasih kami yang sedang sakit ya Bapak, untuk Bapak Sudoyo,
Tuhan yang jamah anak-Mu ini, Tuhan yang pulihkan, agar Pak Sudoyo boleh berpulih, sehat, dan kembali bersama dengan keluarganya kembali ya Bapa. Tuhan berkati untuk segenap anggota keluarga yang mendampingi, menyertai. Tuhan juga jagai kesehatan mereka, terlebih di masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pengawasan hingga positif corona. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini semua, agar mereka boleh tetap bersuka cita, bersyukur, meskipun apa yang dialami juga tidak mengenakkan. Biarlah sukacitamu boleh terus menghampiri mereka, agar mereka juga boleh cepat berpulih, cepat kembali sehat, dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis, perawat, dokter, dan semua yang bekerja di dalam rumah sakit ya Bapa. Tuhan jagai kesehatan mereka, Tuhan jagai. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk mereka boleh terus bekerja melayani-Mu melalui tindakan-tindakan medis yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk perekonomian di dunia ini ya Bapa. Untuk setiap pengusaha yang berjuang mempertahankan usahanya, mempertahankan karyawannya. Untuk setiap orang yang juga berjuang mempertahankan kehidupannya. Mari Tuhan berikan kelegaan agar perekonomian berangsur-angsur membaik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk segenap pemerintahan. Biarlah mereka boleh bijak di dalam memutuskan segala sesuatunya. Mulai dari presiden, wakil, menteri, hingga staf pemerintah yang berada dekat dengan kami. Pemerintah lokal, oh Tuhan, kami menyerahkan mereka semua. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tengah berbahagia merayakan ulang tahun kelahirannya, untuk Saudari Kristafera Feriadi, anak Eklesia Triasena Nainupu, Ibu Anissa Polatu, Alvaro Damar Kristanto, dan juga untuk kekasih-kekasih kami yang berbahagia merayakan ulang tahun pernikahannya, untuk Bapak Suparman Dipoprani dan Ibu Sumirah, dan Bapak Robert Latui Hamalo dan Ibu Yosefa Ika Lelana Sari. Mengucap syukur 1 tahun lagi Tuhan sudah tambahkan di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan yang terus pegang masa depan kekasih-kekasih kami ini. Tuhan sendiri yang pegang setiap pekerjaan maupun pelayanan mereka, agar setiap yang mereka kerjakan boleh menjadi sebuah karya yang hidup untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonan kami
yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa, karena Tuhan tahu isi hati kita. Mari kita pujikan, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakan. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu, tahta kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui GKI Adi Sucipto ini. Kami juga ingin mempersembahkan hidup kami dengan segala keberadaan kami. Pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibadah siang ini hampir selesai. Mari kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kita saling bergandeng tangan, seiring sejalan, bahu-membahu di dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan terus-menerus, sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Mari kita pujikan dalam roh Yesus Kristus. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela
Bapa Surgawi pemberi karunia, puji Bapa Surgawi pemberi karunia, puji Bapa Surgawi pemberi karunia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah online kita pada hari ini telah usai. Mari kita terus mengingat bahwa Allah telah memiliki kita. Mari kita menyatu bersama dengan Allah agar kita boleh terus membagikan shalom untuk orang-orang di sekitar kita dengan karya-karya kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Allah sang sumber kasih dan sumber pengharapan terus melindungi, menjagai, dan memberi kita harapan, karena harapan dari Allah itu ya dan amin. Dan biarlah hikmat dari Roh Kudus boleh menyertai kita sepanjang kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Adi Sucipto mengucapkan terima kasih kepada Saudara Penatua Agatha Karis Wibisono Putra yang sudah berkenan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kali ini. Majelis Jemaat juga berterima kasih untuk seluruh tim ibadah yang bertugas. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi jemaat. Dan akhirnya, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan di tengah kondisi saat ini akibat pandemi COVID-19. Ikuti selalu himbauan pemerintah, stay at home, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Gunakan masker dan jaga jarak fisik ketika beraktivitas di luar ruangan. Sampai bertemu kembali minggu depan, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.